Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Elsya Nisa Putri dengan NIM K1521022 akan menyampaikan tugas UAS mata kuliah Teknik Lingkungan, Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret Surakarta, dengan judul Analisis Pencemaran Limbah Cair Pabrik Gula Tebu, dengan dosen pengampu yaitu Dr. Insinyur Cundakus Habsyah, Magister Sarjana Arsitektur. Perkembangan industri di Indonesia sangat mendukung pembangunan nasional, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, industri juga mempunyai dampak negatif, yaitu adanya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah industri. Limbah industri dapat berupa limbah padat, cair, dan gas. Pabrik gula menghasilkan produk utama, gula pasir, serta produk sampingan berupa tetes tebu yang menjadi bahan untuk memproduksi alkohol, spiritus, dan penyedap masakan. Limbah cair industri gula berasal dari sisa produksi, air jatuhan kondensor, dan air abu boiler. Limbah cair ditampung dan diendapkan dalam beberapa kolam. Permasalahan yang akan kita bahas adalah upaya penanganan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif limbah cair pada pabrik gula tebu. Industri gula merupakan usaha atau kegiatan di bidang pengolahan tebu menjadi gula, beserta turunannya yang digunakan untuk konsumsi manusia dan pakan. Sedangkan proses produksi gula merupakan proses mengubah tebu menjadi nira melalui beberapa tahapan seperti proses ekstrasi, pembersihan kotoran, penguapan, kristalisasi, afinasi, karbonasi, penghilangan warna, dan terakhir pengemasan. Dari proses produksi gula dihasilkan produk samping yang salah satunya adalah limbah cair industri gula. Limbah cair merupakan sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. Limbah cair pabrik gula berasal dari kondensor dan sisa pencucian, kemudian proses evaporator buangan ketel dan peralatan lain, kegiatan pembersihan lantai pabrik, tumpahan nira, tetes, dan lainnya. Secara umum, karakteristik limbah cair kondensor mengandung senyawa organik yang sangat rendah. Berbeda dengan limbah cair yang berasal dari boiler dan air bekas cucian, mengandung senyawa organik yang tinggi, sehingga memerlukan pengolahan terlebih dahulu sebelum dibuang ke badan air maupun digunakan kembali dalam proses produksi. Pengolahan limbah cair industri gula secara umum menggunakan metode fisika dan metode biologi. Potensi pencemaran yang terkandung dari limbah yang dihasilkan oleh industri gula tebu berupa BOD dan COD, nitrogen, fosfor, dan derajat keasaman atau pH. Penggunaan metode fisika dalam pengolahan limbah cair di industri gula bertujuan untuk menghilangkan padatan tersuspensi serta minyak yang terkandung dalam air limbah. Berbeda dengan metode fisika, penerapan metode biologi bertujuan untuk menghilangkan bahan organik biodegradable atau dapat degradasi secara biologis. Kandungan limbah cair industri pabrik gula. Menurut Hampanafar dan Siva Yogimet menjelaskan bahwa secara umum karakteristik limbah cair yang dihasilkan oleh industri gula memiliki nilai pH antara 5,2 sampai 6,5, COD antara 1000 sampai 4340 mg per liter dan BOD antara 350 sampai 2750 mg per liter. Sedangkan nilai ambang batas maksimal BMAL BOD sebesar 60 mg per liter, COD sebesar 100 mg per liter. Dampak limbah cair pabrik gula terhadap lingkungan sekitar. Limbah cair yang mengalir ke sungai ataupun selokan yang dekat dengan perkampungan penduduk yang tidak diolah dengan baik akan mencemari lingkungan. Contohnya menyebabkan perubahan warna pada air yang semula jernih menjadi keruh hitam kehijauan, menyebabkan timbulnya bau yang tidak sedap dan menyengat pada selokan ataupun sungai, merusak ekosistem air dan makhluk hidup di dalamnya karena biasanya limbah cair yang dialirkan bersuhu tinggi. Dapat mempengaruhi kondisi kesehatan warga di sekitar jika dampak limbah di atas tidak segera ditangani. Upaya yang dapat digunakan untuk mendukung pelestarian alam adalah dengan pengolahan limbah. Pengolahan limbah adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi volume, konsentrasi atau bahaya yang ditimbulkan oleh limbah sehingga dapat memenuhi baku mutu lingkungan yang dipersyaratkan. Menurut EAC, dalam sebuah artikel terdapat 10 cara menangani limbah cair produksi industri, yaitu yang pertama ada penyaringan. Limbah cair bisa disaring atau difiltrasi untuk memisahkan partikel tersuspensi dari air.
Yang kedua ada flotasi. Flotasi merupakan proses penanganan limbah dengan cara membuang dan memisahkan partikel yang mengapung di atas permukaan air. Yang ketiga ada absorpsi atau penyerapan. Proses absorpsi ini dilakukan dengan menggunakan karbon sehingga partikel yang tidak dibutuhkan bisa terserap dan terpisah dari air. Yang keempat ada pengendapan. Pengendapan dilakukan dengan tujuan supaya bahan yang tidak mudah larut bisa terpisah dari air. Proses ini dilakukan dengan cara menambahkan elektrolit. Yang kelima ada penyisihan. Penyisihan dapat dilakukan dengan cara mengoksidasi limbah cair sehingga zat organis beracun bisa terpisah dari air. Yang keenam ada menghilangkan material organik. Pada cara penanganan limbah cair ini dilakukan dengan cara memberikan mikroorganisme supaya material organik dalam air hancur atau hilang. Yang ketujuh ada menghilangkan organisme penyebab penyakit. Pada proses ini kita bisa menggunakan sinar ultraviolet ataupun menambahkan klorin. Yang kedelapan, penghancuran partikel perusak. Ini perlu dilakukan untuk melindungi alat dari partikel-partikel yang bersifat merusak. Yang kesembilan, penggunaan kolam oksidasi. Ini merupakan metode penanganan limbah cair secara biologi. Dan yang terakhir ada pengurangan limbah cair. Jumlah limbah cair bisa dikurangi dengan cara mengefisienkan proses produksi sehingga jumlah limbah cair yang dihasilkan bisa diminimalisir. Pemanfaatan limbah cair. Limbah dari pabrik gula yaitu tetes dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pabrik alkohol. Limbah cair yang dikeluarkan pabrik merupakan limbah organik dan bukan limbah B3. Limbah cair ini dikelola melalui dua tahap. Yang pertama, penanganan di dalam pabrik atau in-house keeping. Sistem ini dilakukan dengan cara mengefisienkan pemakaian air dan penangkap minyak, serta pembuatan bak penangkap abu bagase. Kedua, penanganan setelah limbah keluar dari pabrik melalui instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. IPAL dibangun di atas tanah seluas lebih dari 8 hektar, terdiri dari 13 kolam dengan kedalaman bervariasi dari 2 meter kolam aerasi sampai 7 meter kolam anaerob. Total daya tampung terlebih dari 240.000 meter kubik, sehingga waktu inap dapat mencapai 60 hari. Sisi lain dari limbah cair pabrik gula. Pada tahun 2018 yang lalu, 3 orang mahasiswa ITS jurusan Teknik Kimia berhasil menciptakan sebuah inovasi baru menggunakan bahan dasar limbah tetes yang berasal dari limbah cair pabrik gula tebu. Mereka membuat karya inovasi MFCS yang merupakan fuel cell berbasis biologi yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik dengan bantuan reaksi katalitik mikroorganisme. Jadi limbah cair dari pabrik gula itu tidak selamanya negatif ya guys. Bisa diolah juga menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Kesimpulannya adalah limbah cair pabrik gula tebu mengandung berbagai unsur yang dapat berpotensi mencemari lingkungan serta mengganggu kesehatan masyarakat. Namun dampak negatif ini masih bisa diupayakan menjadi hal-hal yang lebih positif bila berhasil dimanfaatkan dengan lebih baik. Dan berikut merupakan website yang saya jadikan sebagai referensi untuk menggenapi tugas UAS pada kali ini. Jika ada kesalahan kata maupun kalimat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.